Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Solih-Solihah. Selamat pagi. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan Ustazah, I feel very good. Dan Ustazah alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke Ananda Solih-Solihah. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu agar kita selalu semangat untuk belajar. Nah, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then opening prayer. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kita termasuk dari salah satu orang-orang yang golongan orang yang solih. Nah, hari ini Ananda Solih-Solihah kita masih belajar di tema 3, tapi kita sudah ke jalan-jalan ke subtema 4 nih. Wah, alhamdulillah. Today we will study bahasa Indonesia tema 3 subtema 4. Nah, tadi kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita dengan mengucapkan bismillah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang seperti Ustazah katakan tadi. Nah, kita masih di tentang perubahan wujud benda. Nah, tapi hari ini kita bergeser sedikit. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menyublim, menguap, mencair, mengembun, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud benda. Nah, Masya Allah sekali ya, ternyata Allah menciptakan wujud benda di sekitar kita ini beragam rupa. Ada yang bisa mengapung, misalnya di sekitar kita, misalnya pada saat kita ke pantai. Nah, ada perahu-perahu yang mengapung. Itu pasti ada terjadi perubahan wujud benda. Terus kita melihat ada perubahan, misalnya perubahan hujan yang terjadi. Nah, itu juga atas karunia Allah, juga atas izin Allah, atas ridhonya Allah. Ataupun misalnya kita melihat kemarin contoh yang Ustazah tayangkan di Infocus, misalnya ada batu es yang pada saat kita simpan di suhu ruang atau kita letakkan di luar ruangan, dia akan mencair. Itu merupakan salah satu perubahan wujud benda juga. Atau misalnya kita melihat di gambar ini. Nah, ini misalnya contohnya es krim. Kalau kita letakkan di luar ruangan atau terkena sinar matahari, maka es krimnya akan mencair. Ini merupakan salah satu perubahan wujud benda juga. Nah, ternyata sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks Ananda Solih-Solihah. Nah, sering sekali ya kita melihat informasi di sekitar kita dalam berupa teks. Misalnya di dalam koran ataupun misalnya di dalam majalah. Itu merupakan informasi-informasi yang kebanyakannya dalam sebuah teks disajikannya. Nah, informasi tentang perubahan wujud benda juga ternyata bisa kita lihat dalam sebuah cerita bergambar. Pernah nggak misalnya kemarin Ustazah tampilkan pada saat fabel ataupun dongeng. Nah, dongeng-dongeng tersebut tidak hanya berbentuk teks saja atau berbentuk tulisan saja, akan tapi bisa juga berbentuk gambar yang bisa kita lihat gambarnya misalnya dalam sebuah komik tersebut. Nah, komik misalnya banyak sekali ya gambarnya. Nah, dari gambar tersebut biasanya kita sudah bisa membacakan, oh, informasi di dalam gambar ini. Oh, informasi dalam gambar ini. Nah, pasti kita sudah bisa melihat informasi-informasi dalam sebuah gambar saja, tidak hanya dalam sebuah teks juga. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita untuk membaca dari cerita bergambar tersebut? Yang pertama, kita mesti fokus atau kita perhatikan gambarnya dengan seksama, supaya kita bisa mendapatkan pokok-pokok atau inti-inti dari informasi tersebut. Misalnya contoh, ini ada gambar es krim. Es krimnya ini kita lihat dulu dengan seksama gambarnya ini apa. Nah, ini contoh es krim yang meleleh. Nah, artinya di sini ada terjadi perubahan wujud
wujud benda, yaitu apa? Dia menjadi cair. Nah, kalau kita tidak mengamatinya dengan seksama atau kita tidak mengamatinya dengan teliti, kita tidak bakalan tahu apakah ini bentuknya mencair ataukah dia mengeras atau padat atau menyublim. Tentu kita tidak bisa mendapatkan informasinya. Nah, jadi sebelum kita menemukan informasi-informasi di dalam sebuah gambar, kita lihat dulu gambarnya itu apa yang terjadi di situ. Nah, yang kedua, sajikan kembali dengan cara menuliskannya dalam bentuk catatan. Nah, setelah kita tahu informasinya tadi atau pokok-pokoknya atau inti sarinya, nah nanti kita tuliskan di dalam buku tulis kita supaya kita lebih mengerti apa saja yang kita temukan di dalam teks tersebut. Nah, ini contohnya. Di sini Ustazah ambil contoh gambar proses pembuatan tahu. Nah, di sini ada banyak sekali gambar. Yang pertama, kedelainya dicuci, setelah itu kedelainya direndam selama 2 jam. Nah, setelah itu coba kita lihat dengan seksama gambar ini. Nah, di sini ada gambar orang yang menggiling kacang kedelainya. Nah, dengan menggunakan mesin penggiling. Setelah itu melakukan perebusan kedelainya. Setelah itu kedelainya direbus dan disaring kedelainya. Setelah disaring, apa yang akan dilakukan itu melakukan penyaringan. Jadi dipisahkan nanti mana yang digunakan untuk tahu dan mana yang akan menjadi kotoran-kotoran. Nanti dipisahkan supaya bersih atau higienis. Higienis itu apa Ustazah? Higienis itu bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam bahan makanan kita tadi. Nah, setelah itu ditambahkan dengan asam cuka. Setelah itu melakukan pencetakan atau pengepresan. Nah, setelah itu tahunya tinggal dipotong-potong dan dilakukan pengemasan. Nah, dari gambar tersebut kalau kita teliti kita sudah bisa menilainya. Oh, gambar ini ya. Oh, gambar ini ya. Nah, tapi kuncinya tadi apa? Yaitu kita perhatikan dengan seksama atau dengan teliti. Nah, yuk kita mencoba. Di sini Ustazah punya soal pengetahuan. Dari gambar tadi, Ananda Solihah tuliskan proses pembuatan tahu tadi dalam bentuk teks, atau dari gambar tadi, Ananda Solihah tuliskan di dalam bentuk tulisan di dalam buku tulis tematiknya masing-masing. Setelah itu, Ananda Solihah buatkan 2 kalimat dengan menggunakan kata yang berhubungan dengan perubahan wujud benda berdasarkan gambar yang saya tampilkan tadi. Jadi Ananda Solihah setelah menuliskan informasi di dalam gambar tadi, Ananda Solihah tuliskan 2 kalimat tadi. Nah, tapi 2 kalimatnya tuliskan tentang perubahan wujudnya. Misalnya yang awalnya padat, setelah itu menjadi apa, ataupun misalnya mencair, setelah itu menjadi apa. Nah, Ananda Solihah tuliskan di dalam bukunya masing-masing 2 kalimat saja ya, nggak usah lebih. Nah, setelah itu kita menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Nah, Masya Allah sekali ya, Allah menciptakan bumi kita ini dengan luasnya. Ada matahari, ada pohon-pohon, di situ juga misalnya ada jalan yang bisa kita lintasi, atau misalnya di dalam pohonnya tersebut kita bisa melihat burung-burung berkicau, dan juga cahayanya dengan cerah. Coba misalnya Allah berikan cahaya matahari ini nggak ada, misalnya tidak ada cahaya sama sekali, tentu dunia kita akan gelap. Atau misalnya ada gerhana matahari total, tentu seluruh bumi kita ini bakalan gelap, dan kita bakalan menghidupkan lampu kita dengan banyaknya. Coba misalnya kita hitung jumlah PLN yang biaya PLN yang harus kita bayar gitu. Kalau semuanya dalam keadaan mati total. Nah, itu merupakan salah satu nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan gratisnya. Kita bisa menghirup udara dengan segar seperti ini, misalnya di contoh gambar ini. Coba misalnya orang yang lagi sakit di rumah sakit, mereka harus membayar dengan tabung oksigen juga, mereka harus bayar uang ratusan ribu. Kalau kita dengan gratisnya Allah memberikan udara dengan bebasnya kita hirup.
tanpa harus membayar. Nah, ini merupakan salah satu nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita untuk kita syukuri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun kegiatan kita, jangan lupa untuk mengucapkan kalimat syukur kita. Nah, kita dapat menyusun informasi dengan membentuk peta pikiran. Peta pikiran itu apa sih Ustazah? Anyone knows? Adakah yang tahu? Nah, peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Nah, jadi setelah kita menemukan peta pikirannya, kita tulis dalam bentuk bagan. Sebelumnya kita sudah belajar ya, kita menulis peta pikiran atau menulis informasi dalam bentuk bagan. Caranya bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Setelah itu, kita mengajukan pertanyaan. Apa saja sih pertanyaan-pertanyaan di dalam teks tersebut atau di dalam tulisan tersebut? Setelah kita mendapatkan pertanyaan itu, kita menyusun informasi dalam bentuk peta pikiran tadi, atau kita menulisnya dalam bentuk bagan alir supaya kita memudahkan kita untuk mendapatkan informasinya. Ini merupakan salah satu langkah-langkah misalnya kita melakukan dalam wawancara. Nah, sering sekali ya kita misalnya pada saat wawancara di pertemuan sebelumnya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, setelah ini kita akan menuliskan dari teks ini. Anak-anak solih-solihah nanti buatlah pertanyaannya di dalam teks ini, dan anak-anak solih-solihah tuliskan bagannya. Nah, bagannya nanti dituliskan dalam bentuk, boleh dalam bagan alir. Nah, biasanya lebih memudahkan kita untuk memberikan informasinya dalam bentuk bagan, supaya memudahkan kita membacanya atau memahami tulisan kita, dan orang pun memudahkan orang lain untuk membaca apa yang harus kita sampaikan. Nah, anak solih-solihah, mungkin itu saja untuk hari ini. Tetap semangat belajar, dan kalau ada pun sesuatu yang kurang ataupun belum dimengerti, nanti boleh langsung ditanyakan ke Ustazah ya. Boleh telepon ataupun WA pribadi. Oke, semangat anak-anak solih-solihah, semangat menghafal. Jangan lupa hadis dan doa kita dihafal. Sudah Ustazah kirimkan di grup. Oke? Nah, tetap semangat mengajinya, menghafal, dan sholat di awal waktunya. Sebagaimana di dalam hadis yang kita hafalkan, bahwa salah satu amalan yang afdol itu, kata Rasulullah, yaitu sholat di awal waktunya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, kita harus sholat di awal waktu. Oke, anak-anak solihah, see you, goodbye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.